Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun adik-adik berada. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi listrik statis. Ini bab baru ya. Nah, jadi sebelum kita masuk materinya, kita bahas dulu peta konsepnya, materi apa saja yang akan kita pelajari. Tetap semangat ya. Nah, jadi materi listrik statis ini yang pertama akan kita pelajari adalah muatan listrik. Yang kedua ada gaya Coulomb. Yang ketiga ada kuat medan listrik. Ya, yang bagian yang D-nya itu adalah energi potensial listrik, yang bagian E-nya adalah potensial listrik, yang F-nya hukum Gauss, yang G kapasitor. Nah, kapasitor ini kita pelajari nanti ada bagian yang seri dan bagian paralel. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari di bab listrik statis. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas materi yang pertama yaitu muatan listrik. Selamat menyaksikan dan selamat memperhatikan. Bagi adik-adik yang ingin serius belajar, silakan dicatat di buku catatannya ya. Karena di akhir video nanti kita punya latihan soal untuk melihat seberapa adik-adik paham terhadap materi yang sudah kita pelajari. Oke? Yang pertama, kita akan membahas judul yang A-nya adalah muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada muatan positif dan ada muatan negatif. Nah, jadi kalau muatan positif itu arah dari arah garisnya itu adalah menjauhi muatan ya. Berarti ini menjauhi. Sedangkan untuk yang muatan negatif itu dia arahnya itu menuju, oke? Menuju muatan. Jadi ada dua muatan ya, positif dan negatif yang akan kita bahas nanti. Kemudian kayak ginilah misalnya kalau dua buah muatan yang berbeda jenis jika didekatkan, dia akan panahnya itu akan saling tarik menarik ya. Nah, jadi contoh apa namanya aplikasi dari muatan listrik ini ketika kita menggosokkan penggaris kepada rambut. Nah, jadi nanti kan di penggaris itu jika didekatkan di kertas, maka penggarisnya akan menarik kertas kan. Artinya nanti dari rambut itu penggaris ini dia kelebihan muatan negatif sehingga dia bisa menarik kertas. Jadi yang bisa menarik itu adalah muatan negatif ya. Jadi kalau misalnya sesuatu benda yang bisa menarik berarti dia bermuatan negatif. Berarti artinya kertasnya ini bermuatan positif ya. Kertasnya bermuatan positif dan penggarisnya bermuatan negatif. Karena yang bisa menarik itu adalah penggaris. Jadi muatan negatif penggaris itu dari mana dapatnya? Yaitu dari rambut ya. Nah, jadi contoh dari aplikasi listrik statis ini kita akan belajar nanti apa namanya contoh aplikasinya itu adalah pada penangkal petir ya, penangkal petir. Nah, ini biasanya terdapat pada gedung-gedung yang tinggi, oke? Nah, kita lanjut bagian yang B, gaya Coulomb. Nah, di sini sebelum kita lihat contohnya ya, kita lihat dulu pengertian dari gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu adalah dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak menolak, sedangkan apabila muatan yang berlainan jenis akan tarik menarik. Nah, berarti kesimpulannya di situ adalah gaya Coulomb itu sebanding dengan kedua muatan ya, sebanding dengan kedua muatan. Kemudian gaya Coulomb itu juga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak muatan. Oke. Nah, di mana dirumuskan ini gaya Coulomb itu adalah F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, K adalah konstanta, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 ya. Q1 yaitu besar muatan, Q2 juga besar muatan, satuannya Coulomb, R adalah jarak antar muatan. Nah, jadi dari sini kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada dua muatan positif dan muatan negatif. Jika mereka saling didekatkan, mereka akan memiliki gaya tarik. Berarti misalnya kita misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q2. Berarti artinya dia sama-sama menarik ya. Berarti ini F1 menarik muatan 2, sedangkan yang ini F2 menarik muatan 1. Jadi nilainya nanti
F12 itu sama dengan F21. Yaitu apa rumusnya? K Q1 kali Q2 per R R-nya masing-masing ya, R kuadrat. Berarti jaraknya mana? Yang ini kan, jarak antara kedua muatan gitu, oke? Nah, yang kedua, kalau dia negatif, berarti dia tolak-menolak, sama-sama positif maksudnya ya, berarti sama-sama menolak. Misalnya ini muatan Q1, ini muatan Q2. Berarti ini F12, artinya F12 menolak, F1 menolak, muatan 1 menolak muatan 2, dan kalau yang ini berarti muatan 2 menolak muatan 1. Jadi panahnya berlawanan, kayak gitu ya. Kalau dia sejenis. Nah, begitupun, oh ya ini sama ya, sama-sama positif. Nah, berarti ini sama ya, sama-sama menolak juga ya. Kalau negatif juga, jadi ini maksudnya negatif ini. Jadi F, misalnya ini muatan 1, ini muatan 2. Jadi ini F2, F12 menolak, ini juga F21 menolak muatan 1, kayak gitu, oke? Nah, kemudian kalau misalnya dia, nah ini contohnya, ini sama kayak gini tadi ya. Kalau misalnya dua muatan itu pada jarak tertentu, ini muatan Q1, ini muatan Q2. Kan dia kalau berlawanan jenis kan tarik-menarik. Berarti ini F12, ini F21. Nah, jika kita bandingkan, kalau dijauhkan jaraknya, berarti kan artinya gimana tuh kalau dijauhkan jaraknya? Artinya itu muatannya, gaya tariknya menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya semakin jauh, kan gini, gaya Coulomb sebanding dengan kedua muatan dan gaya Coulomb berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya jaraknya R-nya makin besar, berarti F-nya makin kecil. Gaya tariknya semakin kecil ya, kalau misalnya dia jaraknya jauh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ini bisa kita buat perbandingan ya, keadaan satu. Berarti F1 per F2 sama dengan berbanding terbalik dengan jarak, berarti R2 kuadrat per R1 kuadrat gitu. Jadi ini adalah rumus perbandingan ya. Rumus perbanding. Oke? Jadi perbandingan antara gaya 1 dan gaya 2. Baik, kita lanjut masih tentang gaya Coulomb ya, masih tetap semangat kan belajarnya. Nah, jadi nanti di persoalan sebenarnya kan kalau rumus gaya Coulomb kan cuma satu yang tadi itu aja. Tapi karena dia itu besaran vektor ya, jadi dia itu ada beberapa beda letak, beda lagi caranya ya. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu gaya Coulomb yang segaris. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya di sini ada dua muatan yang berbeda jenis. Berarti ini kan saling tarik-menarik ya. Berarti ini ada F12 dan ini ada F21 yang saling tarik-menarik. Nah, R-nya itu ada 30 cm. Berarti ini R-nya 30 cm ya. Kemudian, nah, jadi nanti ini kan ada muatan. Jadi dia itu otomatis kan tadi udah kita bahas sebelumnya F12 itu sama dengan F21 ya. Yaitu rumusnya apa? K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal masukkan aja lagi angka yang diketahui. Kemudian kalau misalnya dia yang kedua kayak gini. Contoh yang kedua misalnya ada muatan kalau misalnya muatan F3 itu ini misalnya itu apa ya yang ditanya? Misalnya F3 misalnya. F3 itu berapa? Nah, berarti kayak gini ya, F3 itu berarti kita fokusnya ke yang ditanya saja. F3 berarti ke muatan 3, ini kan. Berarti muatan 3 terhadap muatan 2 itu menarik kan? Berarti F32, ya kan? Muatan 3 terhadap muatan 1 itu juga menarik. Nah, berarti panahnya juga ke sini kan, menarik. Berarti F31. Otomatis F3 itu menjadi karena dia ke kiri, berarti kita buat tanda minus. Kalau ke kanan kan positif. Berarti F32. Sorry, ini kok menarik. Ini bukan menarik ya. Ini berlawanan, ini menolak ya. Berarti dia menolak. Berarti, kita buat lagi. Ini positif sama positif menolak. Berarti ke sini dia F31. Jadinya F3 itu adalah F yang ke kanan dulu ya kita buat. Berarti kan ini kanan nih. Ini kanan, ini kiri kan. Berarti F31 dikurang F32 gitu.
Jadi, inilah persamaannya F31 dikurang F32. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soal ya. Nah, jenis yang kedua itu nanti ada gaya Coulomb yang membentuk sudut. Nah, yang pertama itu kalau sudutnya yang dibentuk misalnya 90 derajat. Misalnya ini. Misalnya yang ditanya itu F pada muatan 1. Nah, berarti kan 90 derajat nih terbentuk. Berarti kalau F pada muatan 1, kita fokusnya ke muatan 1 saja ya. Berarti muatan 1 ini dipengaruhi oleh muatan 2 nih kan. Muatan 1 berarti ini artinya dia menarik. Berarti ini F1, 2. Sedangkan untuk pada muatan 3 berarti juga menarik. Karena negatif positif ya. F1, 3. Karena dia antara dua buah gaya ini, dia membentuk sudut 90 derajat, makanya F1 itu rumusnya jadi F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Kayak gitu ya. Jadi nanti F1 kuadrat, F1 ini kita cari di luar. Rumus F1 itu apa? F12 K Q1 Q2 per R12 kuadrat ya. 12 kuadrat. Sedangkan untuk F13 berarti K Q1 kali Q3 per R13 kuadrat. Nah, kayak gitu aja. Nanti udah dapat ini kan, masukin ke dalam akar ini. Oke? Nah, kemudian kalau misalnya dia membentuk sudut segitiga sama sisi. Nah, misalnya di sini, nah ini kan nggak diketahui muatannya. Misalnya ini negatif, misalnya ya, ini positif. Ini positif. Nah, jadinya misalnya yang ditanya itu FC. FC berapa? Nah, berarti kalau FC, berarti artinya ini dipengaruhi oleh ini kan. Berarti ini FCA, ya kan, menarik. Dan ini adalah FCB. Antara FCA dan FCB, dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini agak panjang ya. Jadi, rumus yang kita pakai itu rumus Pythagor, jajar genjang ya. Vektor jajar genjang berarti akar FCA kuadrat ditambah FCB kuadrat ditambah 2 kali FCA dikali FCB cos theta ya, cos theta. Masih ingat kan ini rumus vektor? Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya kalau kita lihat di gaya Coulomb segaris. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soalnya aja langsung ya. Nah, kita lihat contoh untuk gaya Coulomb yang segaris ya. Di sini katanya, tentukan gaya Coulomb yang dialami dua muatan di bawah. Berarti ini kita buat dulu diketahuinya. Diketahuinya itu adalah Q1 sama dengan, minnya jangan dimasukkan ya, berarti 4 mikrocoulomb. Jadi artinya ini nilainya adalah 4, kalau kita jadikan ke Coulomb, 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb ya. Sedangkan Q2 adalah 9 mikrocoulomb, yaitu berarti 9 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Dan R-nya itu adalah 30 cm. 30 cm itu sama dengan, kita jadikan ke meter, berarti 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau bisa juga 3 kali 10 pangkat min 1 meter, ya kan? Dan K nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya, tentukan gaya Coulomb yang dialami kedua muatan. Berarti ini kan artinya menarik F12, ini F21. Kan nilainya sama kan? Berarti F12 sama dengan F21. Nah, berarti salah satu aja ya kita ambil. Kita ambil aja misalnya itu F12. F12 itu berarti K, Q1 sesuaikan dengan indeks ini. Berarti K1 kali Q2 per R12 kuadrat. Berarti K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 itu kan 4 kali 10 pangkat min 6. Q2 itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Langsung aja ya kita kuadratin ini. Berarti ini dikuadratin berapa? 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, jadi ini boleh kita coret. Habis. Terus ini juga bisa dicoret. Ini sisa min 4. Nah, berarti jadinya tinggal kita kalikan. 4 kali 9 adalah 36 kali 10 pangkat. Ini kan dijumlahin. Ini sama ini min 10. Min 10 ditambah 9 berarti min 1. Atau sama dengan 3,6 Newton gitu ya. Oke? Nah, kita lihat contoh soal lainnya. Nah, yang kedua ini lagi. Tentukan gaya Coulomb pada muatan Q2. Contoh kedua ya. Berarti yang ditanya pada Q2 nih.
Berarti kita buat dulu arahnya. Berarti kan yang ditanya itu F2. Nah, jadi kita buat dulu yang diketahui. Ini belum diketahui ya Q1. Nah, ini kita kasih aja angkanya. Misalnya Q1 itu nilainya 4 mikrokulom. Q2 itu misalnya 3 mikrokulom. Yang Q3 itu 5 mikrokulom. Nah, jadi misalnya gini. Kan kalau ini kan karena yang ditanya itu F2, berarti kita lihat dulu, kita rubah dulu ya. Q1 itu kan 4 mikrokulom. Kita jadikan ke kulom 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Q2 itu adalah 3 mikrokulom, yaitu 3 kali 10 pangkat min 6 kulom. Q3 itu adalah 5 mikrokulom, yaitu 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, kita buat panahnya ya. Karena dia yang ditanya pada Q2, berarti kita fokusnya ke Q2 saja ya. Nah, Q2 itu dipengaruhi oleh Q1, berarti dia menarik ya. Berarti ini F21. Terhadap Q3, dia juga menarik. Berarti F23. Nah, jadi kita fokusnya ke siapa yang ditanya ya. Otomatis kalau kita buat itu artinya masih ada lanjutannya ya. Berarti artinya R23 itu berapa? 0,2 meter. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 meter ya. Sedangkan R21 itu adalah 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, baru kita buat di sini jadinya F2 itu rumusnya adalah yang ke kanan dulu ya, F23 dikurang F21. Nah, kita jabarkan F23 itu apa? Berarti K, Q2 kali Q3 sesuaikan dengan indeksnya. Berarti R23 kuadrat dikurang K, Q2 kali Q1 per R21 kuadrat gitu kan. Baru kita ganti. K itu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q2 berapa? 3 kali 10 pangkat min 6. Q3 5 kali 10 pangkat min 6. Per R23 itu langsung aja kita kuadratin yang ini. Berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min 2. Dikurang 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 6. Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Per R21-nya itu berapa? 0. Udah kita kuadratin aja langsung ya. Ini kan berarti 9 kali 10 pangkat min 2. Ya nak. Yaudah berarti ini ada yang bisa kita coret? Ini bisa coret. Ini sisa min 4 ya. Ini juga nih. Sisa min 4. Ini juga habis. Dah. Berarti jadinya itu 9 dikali 9 dikali 3 dikali 5. Berarti jadinya itu berapa? Jadi ini 9 dikali 3 dikali 5 dibagi 4, itu dapatnya 33,75. Itu kali 10 pangkat min 1 ya. Karena kan ini min 4 tambah min 6 min 10 tambah 9 berarti min 1 ya kan. Kalau ini berarti 4 kali 3 12. 12 kali 10 pangkat min 1. Nah, tinggal kita kurangin. Berarti dikurang 12. Jadinya ini dapat 21,75 kali 10 pangkat min 1 Newton. Kayak gitu. Dah, dapat kita hasilnya. Oke? Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya ya. Nah, ini yang paling sering keluar di dalam ujian ya, atau soal-soal di latihannya. Nah, jadi katanya di sini jika sebuah muatan plus Q terletak antara A dan B, di mana muatan plus Q harus diletakkan hingga gaya Coulomb dialami 0. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus ngecek di dekat yang pertama, di dekat muatan terkecil ya, muatan terkecil. Dan apa namanya tuh arahnya harus berlawanan, arah berlawanan. Nah, kita misalkan dia muatan B, ini kan muatan B, terus muatan Q positif misalkan di sini deh. Sini nih positif Q. Nah, berarti ini titik ini terhadap A, berarti dia menarik ya. Titik B terhadap ini juga menarik. Nah, sama-sama menarik ya. Berarti artinya ini adalah FA, ini adalah FB ya. Nah, berarti ini adalah kita misalkan ini Q aja.
Berarti, atau bisa juga kita kasih lambangnya FAQ, ini FBQ ya. Nah, jadi di sini yang kan kalau misalnya ini kan 9 cm, kita misalkan ini adalah jaraknya X dan ini adalah 9 kurang X ya. Artinya berarti di sini diketahuinya itu adalah R RAQ adalah X, RBQ adalah 9 kurang X. Oke. Nah, kan syaratnya udah dekat muatan terkecil, ya dekat A kan, kemudian arahnya berlawanan, betul. Jadi, artinya dia itu F di Q itu sama dengan 0. Nah, kita jawab ya. Berarti kata kuncinya FDQ sama dengan 0. Yaitu yang kanan dulu ya, kita buat FBQ dikurang FAQ sama dengan 0. Pindah ruas, FBQ sama dengan FAQ. Nah, kita ganti FB itu kan berarti K, QB, kali Q per R, BQ kan, kuadrat. Sama dengan K kali QA kali Q per RAQ kuadrat. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Ada yang bisa dicoret ya. K bisa, Q-nya bisa. Nah, tinggal QB. QB itu nilainya adalah berapa nih? QB itu Q ya, Q aja. Jangan masukin min-nya ya. QB itu 4Q, sorry. RBQ itu adalah 9 kurang X dikuadratkan sama dengan kalau QA itu adalah Q. Nggak usah dimasukkan tandanya ya. Berarti RAQ itu adalah X kuadrat. Nah, ini boleh dicoret ya, habis. Kemudian tinggal 4 per 9 kurang X dikuadratkan sama dengan 1 per X dikuadratkan. Nah, kita akarkan. Jadinya di sini 2 per 9 kurang X sama dengan 1 per X. Kita kali silang, berarti jadinya itu adalah 2X sama dengan 9 kurang X ya. Kita pindah ruas, 2X tambah X sama dengan 9. Berarti 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Nah, X itu 3. 3 itu berarti dekat dari muatan A ya. Dari muatan A. Kalau misalnya dari muatan B, berarti 9 kurang X sama dengan 9 kurang 3, yaitu 6. 6 ini adalah dari muatan B. Berarti yang lebih tepatnya itu yang ini ya. Dari muatan A, yaitu 3 dari muatan A. Nah, dia 3 dari muatan A, yaitu yang D. Oke? Nah, jadi begitulah kira-kira caranya ya. Nah, untuk lebih pahamnya, silakan adik-adik kerjakan latihan berikut ini. Ini memiliki konsep yang sama dengan latihan sebelumnya ya. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik udah dapat, boleh komen di kolom komentar, oke? Nanti kalau misalnya kita periksa sama-sama. Sip? Caranya sama ya. Atau boleh kita buat dulu diketahuinya. Nah, jadi kan muatan Q1 10 mikrokulom dan Q2 20. Berarti yang ditanya Q2 sama dengan 0. Berarti artinya Q3 ini, nah, supaya kita buat arahnya dulu ya. Berarti kita buat pakai pena hijau aja. Q2 terhadap Q1 itu kan menolak. Nah, ini kan. Berarti ini F21. Jadi yang diketahui itu kan, kita buat di sini, diketahui itu adalah Q1 10 mikro. Q2 itu adalah 20 mikro. Kemudian F pada Q2 berarti F2 itu ya. F2-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang ditanya itu maka muatan Q3. Berarti nilai Q3 itu berapa? Nah, kan syaratnya tadi harus berlawanan juga kan. Berarti F21 itu kan menolak arahnya ke kiri. Berarti ini R-nya, oh ya R-nya belum ya. Kita buat R-nya dulu. Jadi ini nanti, kita buat panahnya dulu. Nah, supaya nanti Q2 nih, Q2 dan Q3 ini juga menolak, artinya Q3 ini harus positif kan, supaya dia menolak. Berarti ini F23. Jadinya R21 itu adalah A dan R23 itu adalah 0,5A. Sehingga yang ditanya itu adalah jika F2 diketahui sama dengan 0,
F2 sama dengan 0, berarti yang ditanya itu adalah nilai Q3. Berarti Q3 itu udah pasti nilainya positif ya, tapi nggak tahu nilainya berapa. Nah, berarti kalau kita buat di sini persamaannya apa? F2 sama dengan 0. F2-nya yang kanan dulu ya. F21 dikurang F23 sama dengan 0. Pindah ruas, F21 sama dengan F23. Nah, sekarang tinggal lanjutin ya, adik-adik lanjutin apa yang diketahui sesuai indeksnya masing-masing. Oke? Nah, nanti kalau misalnya udah dapat, silahkan komen di kolom komentar, kita jawab, periksa sama-sama. Oke? Nah, untuk materi selanjutnya, silahkan klik video berikut ini, ya, untuk materi pembelajaran selanjutnya agar adik-adik bisa lebih memahami lebih jauh materi listrik statis.